Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kali ini kami akan mempresentasikan analisis sentimen Twitter pra pemilu Presiden Indonesia 2024. Dari kelompok 10 ada Raffi, Andreas Reinhardt, dan juga Abian. Jadi latar belakangnya seperti ini, guys. Pilpres 2024 merupakan peristiwa politik krusial yang menghasilkan volume besar opini publik di platform X hingga menemukan metode analisis sentimen yang akurat untuk memahami persepsi masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan pelabelan otomatis berbasis bahasa Inggris dan keterbatasan model klasifikasi tunggal, penelitian ini menerapkan pelabelan menggunakan insight leksikon yang lebih peka terhadap nuansa lokal, serta dapat penggunaan klasifikasi ensemble learning dan deep learning menggunakan Indobird. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi pelabelan dan menutupi kekurangan model single learner untuk menghasilkan hasil prediksi yang lebih akurat dan optimal. Next. Tujuan penelitiannya adalah tiga buah, yaitu menerapkan metode insight leksikon untuk pelabelan, menganalisis dan membandingkan performa model klasifikasi naive Bayes, SVM, Random Forest, dan Indobird. Dan yang terakhir adalah membangun model ensemble learning untuk meningkatkan akurasi prediksi sentimen dibandingkan dengan penggunaan model tunggal. Next. Seperti berikut data sama salahnya. Sumber data yang digunakan menggunakan dataset Hegel berjudul Indonesia Presidential Candidates Dataset 2024 yang berisi 30.000 data 2 tahun yang lalu. Dan untuk pelabelan data menggunakan insert lexicon dan ekstraksi fitur menggunakan TF, IDF, dan Indobird sebagai tokenizer dan embedding. Dan kelas sentimennya adalah pro 1 dan kontra 0. Dan metode klasifikasi adalah naive Bayes, SVM, Random Forest, Ensemble Learning, dan Indobird. Next. Seperti ini datasetnya. Tapi kita fokus pada tweetnya saja, yaitu Gembira dan Semeton, bla bla bla, sampai berita. Informasi yang kita dapatkan dari dataset berikut, kita dapatkan Pak Anies dapat 66 yang kosong dan 1035 yang duplikat. Dan untuk Ganjar 115 dan 1980 berturut-turut. Dan Prabowo 88 dan 3097 berturut-turut. Dan pikir ada kata-kata yang penting dan banyak itu. Oke, kita masuk ke alur preprocessing. Jadi dari raw data tadi kita akan melakukan drop untuk missing value dan juga duplicate tweet. Nah, untuk duplicate tweet itu kita drop karena itu tweet itu bisa dianggap sebagai buzzer. Jadi setelah itu kita dapatkan clean data. Nah, untuk inset pre-processing kita pertama lakukan case folding dulu, yaitu mengubah karakter-karakternya menjadi lowercase. Nah, setelah itu kita lakukan normalisasi untuk kata dari bahasa Indonesia yang tidak baku. Lalu kita lakukan stop word removal seperti kata yang, di, dan lain sebagainya. Lalu terakhir kita stemming, yaitu mengubah kata yang berimbuhan menjadi kata dasar. Akhirnya kita dapatkan full process data. Nah, untuk output lainnya seperti normalized data, stem data, dan juga clean data itu adalah proses yang dilakukan dengan tidak melakukan beberapa proses khusus. Nah, lalu untuk feeder processing kurang lebih sama, namun bedanya untuk di coba balik dulu. Nah, untuk di normalisasinya yang kita lakukan adalah normalisasi contraction, yaitu kata-kata seperti don't kita ubah menjadi do not. Lalu kita dapatkan English pre-process data. Next. Nah, untuk detailnya kira-kira seperti ini. Jadi, normalisasi untuk bahasa Indonesia kita menggunakan dictionary dari Colloquial Indonesian Lexicon, sedangkan bahasa Inggrisnya menggunakan library contraction. Lalu, untuk stop word removal yang bahasa Indonesia menggunakan Tala stop word dan bahasa Inggris menggunakan dictionary langsung dari library NTK. Untuk stemming, Indonesia menggunakan sastrawi, sedangkan bahasa Inggris menggunakan snowball stemmer yang disediakan oleh library NLTK. Next. Nah, untuk labeling sendiri, untuk yang bahasa Indonesia, kita lakukan menggunakan insert lexicon, yaitu Indonesia Sentiment Lexicon. Lalu untuk yang bahasa Inggris, kita menggunakan FADER, yaitu Valence Aware Dictionary dan Sentiment Reasoner Lexicon. Nah, terdapat tiga kemungkinan label. Jika skornya lebih dari 0, maka 1. Jika skor kurang dari 0, maka 0. Dan jika skor sama dengan 0, maka min 1 atau netral.
Nah, untuk yang netral ini akan kita hapus karena kita hanya menggunakan yang satu dan nol. Nah, kira-kira berikut hasil eh, distribusi pelabelannya jika dengan netral. Next. Nah, dan ini merupakan hasil jika tanpa netral. Kita lihat untuk perbandingannya tadi itu lebih banyak yang nol daripada yang satu untuk inset. Lanjut. Nah, sedangkan untuk yang feather, kalau kita lihat yang tanpa netral di sini dia jauh lebih banyak yang satu daripada yang nol. Next. Nah, untuk data splittingnya kita menggunakan stratified sampling dengan pembagian data training 80% dan data testing 20%. Nah, untuk fitur extraction, khususnya TF-IDF, ada beberapa proses. Pertama, TF, itu dia merupakan seberapa sering kata muncul dalam satu dokumen atau tweet. Lalu ada DF, yaitu seberapa banyak jumlah dokumen atau tweet yang mengandung kata tersebut. Nah, jika semakin banyak TF dan semakin kecil DF, maka weight dari kata tersebut akan semakin besar. Nah, untuk di TF-IDF ini kita batasi fiturnya menjadi 5.000 dengan n-gram 1 sampai 2. Jadi dia menangkap kata tunggal dan juga pasangan kata. Contohnya di sini, semoga Anies menang Pilpres, maka kita dapatkan semoga Anies menang Pilpres, Anies menang dan juga menang Pilpres. Ya, lalu kita masuk ke bagian hyperparameter tuning. Jadi hyperparameter tuning ini kami lakukan di 4 model, yaitu naive Bayes, SVM, Random Forest, dan juga Ensemble Learning. Nah, mungkin yang akan saya jelaskan ini kurang lebih sama semuanya, jadi saya akan jelaskan untuk naive Bayes aja. Jadi terdapat 3 kandidat, 3 dataset yang akan diolah. Lalu terdapat juga 3 skenario yang berbeda-beda, di mana skenario satu dari 3 kandidat itu memiliki base parameter yang sama, yaitu menggunakan labeling feather dan alpha untuk naif base-nya itu 1,0. Lalu untuk yang skenario 2 untuk Anies dan Ganjar itu menggunakan labeling, maksud saya datanya itu di stem lebih bagus, dan untuk Anies alpanya 2,0 dan untuk Ganjar alpanya 0,5. Sedangkan untuk Prabowo yang skenario 2 dia itu lebih bagus datanya itu tidak di stemming dengan alpanya itu 0,1. Dan untuk skenario 3 eh, hanya Anies saja yang memiliki parameternya itu kalau base parameternya itu kalau datanya itu dinormalisasi dan alfanya itu 2,0. Sedangkan untuk Ganjar dan Prabowo itu datanya non normalisasi dan alfanya itu 0,5. Begitu juga dengan yang SVM, Random Forest, dan juga Ensemble dengan voting classified voting dengan voting untuk NB, SVM, dan RF. Lalu bisa langsung masuk ke pembahasan hasil, di mana untuk skenario pertama adalah kami membahas inset lexicon versus feather lexicon, atau label dengan inset atau label dengan feather. Di mana kita bisa lihat untuk inset lexicon itu model yang bagus itu adalah Indobird. Sedangkan feather lexicon kan tidak bisa memakai Indobird, sehingga pada feather itu yang bagusnya itu SVM. Kalau yang ini itu kita membahas untuk yang Anies Baswedan terlebih dahulu. Lalu untuk yang Ganjar Pranowo sama seperti sebelumnya, untuk yang inset itu Indobird lebih bagus. Lalu untuk yang Feather Lexicon itu SVM dengan Ensemble itu memiliki perbedaan yang tidak banyak. Jadi bisa bagus dua-duanya. Lalu untuk yang Prabowo Subianto, Indobird lebih bagus di inset Lexicon. Lalu pada Feather itu SVM lebih bagus dibanding ketiga model yang lainnya. Baru kesimpulan untuk skenario pertama adalah Feather Lexicon secara konsisten mengungguli Insight Lexicon dalam menghasilkan metrik kinerja yang lebih tinggi untuk ketiga kandidat. Lalu, Indobird memiliki performa yang terbaik di antara model classifier lainnya pada penggunaan Insight Lexicon. Sedangkan pada Feather Lexicon, SVM adalah model dengan performa terbaik. Lalu kita masuk ke skenario 2, yaitu data dengan proses stem versus not stem. Untuk pada Anies Baswedan, itu sama seperti sebelumnya. Jika di stem itu maksud saya untuk STEM maupun non STEM, model Indobird ada yang terbaik pada Anies Baswedan. Lalu pada Ganjar Pranowo itu sama, Indobird itu lebih tinggi untuk STEM maupun non STEM. Akan tapi kita lihat untuk perbandingan model lainnya, itu yang STEM itu jauh lebih tinggi dibanding non STEM gitu. Lalu untuk Prabowo Subianto, untuk yang not STEM itu malah lebih tinggi Ensemble dibanding Indobird. Berbeda dengan yang STEM, itu yang tinggi itu Indobird. Sehingga bisa kita tarik kesimpulannya adalah
Stemming terbukti meningkatkan performa model berbasis fitur TF-IDF secara konsisten, terutama pada NB atau non-F-bias, random forest, dan SVM. Lalu model deep learning Indobart tetap menjadi yang terbaik dan tidak terlalu terpengaruh oleh proses stemming. Lalu yang skenario terakhir adalah data normalisasi versus non normalization. Yang pertama untuk Anies Baswedan, sama seperti sebelumnya, Indobert mengungguli untuk proses normalisasi maupun tidak normalisasi. Lalu di sini berbeda dengan sebelumnya untuk apa namanya perbandingan antara model-model yang lain itu eh, yang normalisasi itu lebih bagus sebenarnya, tapi tidak jauh lebih bagus seperti yang stepping yang awalnya. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo dan juga pada Prabowo Subianto. Sehingga pada kesimpulan skenario 3 adalah kinerja data yang dinormalisasi secara umum setara atau sedikit lebih baik daripada data yang tidak dinormalisasi. Perbedaan antara kedua kondisi data ini sangat tipis. Jadi untuk semua kandidat mengindikasikan bahwa proses normalisasi teks tidak memberikan dampak positif yang konsisten dan signifikan. Jadi kesimpulan akhirnya adalah Fajar Leksikon terbukti secara konsisten mengungguli Insight Leksikon dalam menghasilkan metrik kinerja yang lebih tinggi untuk ketiga kandidat. Dan kemungkinan karena Insight memiliki kenapa Insight lebih rendah? Karena memiliki cakupan kata yang sedikit dan bobot yang kurang sesuai dengan konteks. Itu kemungkinan kami. Lalu untuk model deep learning Indobot dan SVM terutama dengan Fajar Leksikon secara umum menunjukkan performa terbaik di antara semua model. Sedangkan Bias selalu memberikan hasil yang terburuk. Yang ketiga adalah stemming terbukti meningkatkan performa model berbasis fitur. Dan yang terakhir adalah normalisasi kata, tidak baku, menunjukkan kinerja yang setara atau sedikit lebih baik daripada data yang tidak dinormalisasi dan mengindikasikan bahwa proses normalisasi teks tidak memberikan dampak positif yang konsisten dan signifikan terhadap eh, training data dan lain sebagainya. Terima kasih, cukup sekian presentasi final project kami kali ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.